Halo semuanya, selamat datang kembali di GapCut Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang tutorial CapCut. Dan di pembahasan kedua ini kita akan membahas tentang tampilan menu-menu utama yang ada di CapCut Studio ini. Oke, langsung aja pertama kita ke menu sign in. Sign in ini fungsinya untuk menyandingkan akun kalian ke aplikasi CapCut ini. Bisa kalian menggunakan akun TikTok atau akun yang sudah kalian miliki di CapCut handphone kalian, atau menggunakan Facebook dan juga akun Google atau Gmail. Nah, setelah itu kalian juga bisa memutuskan untuk join pro atau tidak. Join pro artinya kalian perlu berlangganan di CapCut Studio ini. Itu kurang lebih sekitar 120 ribuan untuk per bulannya. Yang ditawarkan adalah preset-preset dan juga template serta efek-efek menarik dari CapCut. Oke, tapi tenang aja teman-teman. Di sini tutorialnya kita tidak memerlukan join pro, jadi teman-teman tetap bisa ngikutin walaupun teman-teman punya yang standar, yang biasa saja. Oke, jadi sekarang langsung aja fokus ke create project. Klik create project. Tombol create project itu akan membawa kita ke sebuah studio CapCut yang sesungguhnya, dimana akan ada banyak tombol seperti import untuk memasukkan video, ada juga audio untuk memasukkan suara-suara musik, dan juga ada teks untuk memasukkan teks, bisa untuk judul ataupun subtitle secara manual, dan juga ada stiker untuk memasukkan gambar yang biasa ataupun yang bergerak. Ada juga efek untuk menambahkan efek secara otomatis, ada juga transisi untuk menggabungkan antara video 1 dengan video 2 agar lebih halus. Lalu juga ada captions untuk memberikan subtitle secara otomatis. Hanya saja penggunaannya ini hanya sekali saja ya. Selebihnya itu kalian harus mendaftar versi Pro. Lalu ada juga filters untuk mewarnai video kalian secara instan. Ada juga adjustment untuk memberikan efek ataupun warna secara manual di video kalian. Oke, selain itu teman-teman, di bawah sini ada namanya timeline. Timeline ini fungsi dimana kita ketika ingin memotong atau menyambungkan sebuah video. Semisal kita import dulu video yang mau kita edit. Ya, sudah di sini. Nah, kalau kita mau potong-potong videonya atau kita sambungkan, maka kita perlu tarik ke timeline. Ya, sampai di timeline akan muncul seperti ini nih ya. Jadi ini namanya timeline. Nih. Ini timeline. Di timeline ini ada beberapa tombol menarik lainnya, teman-teman. Yang pertama ini ada select. Select ini untuk menentukan video. Nih ya, sama seperti kursor pada umumnya. Lalu yang kedua ada split. Split ini untuk potong-potong video. Kita potong videonya jadi seperti kue, menjadi ada 4 bagian. Setelah itu ada juga select leftward. Nih, setelah itu ada select leftward. Ini untuk menarik video yang ada di sebelah kiri. Kalau kita klik di sini, maka video yang ada di sebelah kiri dari yang kita tarik ini dia akan ikut ke bawah. Nih. Atau juga yang sebaliknya, yang rightward. Jadi kalau kita klik yang ada di sini, otomatis video yang ada di kanan ini semuanya akan ketarik. Kalau kita pilihnya di bagian yang ini, maka yang bagian kanan aja, yang dua itu akan tertinggal gitu. Lalu kalau kita melakukan kesalahan, tadi kan kita misalnya habis motong jadi 4 bagian, atau kita udah tarik nih dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, ini bisa kita pilih undo. Ya, dia akan kembali. Kita klik terus. Nah, jadi dari kosong. Atau kita ulangin lagi, tadi ternyata emang udah pas seperti itu, kita klik reset nih. Nah, selanjutnya ada 3 tombol lainnya, yaitu split, delete left, delete right. Hanya saja untuk menggunakan ini kalian harus bergantung pada ini, yang garis putih ini nih, yang saya geser-geser ini ya. Caranya kalian klik, tahan, misalnya di bagian ini nih. Kalian mau split, ya berarti garis putihnya harus ditarik ke sini dulu, baru kita split. Nah, dia jadi kepotong di antara garis putih ini. Kalau misalnya kita mau hapus yang bagian kiri dari ini nih, misalnya, bang ini videonya terlalu awal, saya mau mulainya pas lagi perang aja nih, misalnya pas lagi perang ini lagi jungle. Nah, berarti ini kita delete left ya. Jadi sebelah kirinya dia akan hilang. Nah, sisa tinggal video yang ada di sini. Sebaliknya, kalau yang mau dihapus ternyata yang kanan, bang ini videonya udah selesai, jadi di belakangnya ini ada bloopersnya, saya pengen videonya selesai sampai sini aja. Ya udah, berarti delete right ya, sampai sini. Wah bang, ternyata videonya kepanjangan, saya pengen hapus yang bagian ini aja. Ya udah, berarti tinggal klik delete. Oke, gimana teman-teman, paham? Lanjut ya. Ya, sekarang kita ke bagian mark atau penanda. Misalnya, wah bang, saya putar videonya di sini tuh ada highlight yang pengen saya potong. Nah, itu bisa pakai ini. Kita marker.
Ya, jadi di marker guys, ditandain. Aduh bang, nggak bisa pencet gimana? Ini coba kalian perhatikan, pastikan ini berada di select ya, di select. Nah setelah itu kalian klik lagi videonya. Nah kalian kasih marker. Oke, jadi ada 2 nih markernya nih. Ntar kalau kalian mau balik lagi ke video yang kalian nggak pengen hapus, misalnya video ini jangan sampai kehapus, tinggal kalian tandain pakai marker itu. Oke, sekarang saatnya kita beralih ke fungsi spesial. Di sini ada beberapa fungsi spesial. Yang pertama adalah freeze untuk menghentikan video ya. Jadi misalnya di sini kita menghentikan videonya untuk beberapa detik. Nah, itu kita bisa gunakan freeze. Ada juga namanya reverse. Kalau misalnya video yang ini nih, bagian sini kita reverse, maka dia akan berjalan mundur ya, guys. Cuma di sini butuh waktu ya lumayan cukup lama ya. Kita tunggu sampai 100% baru dia bisa dilihat. Jalannya mundur jadinya reverse. Oke, udah 95%. Ya, reverse complete. Nah, sekarang kita bisa lihat videonya. Dia akan berjalan mundur, guys. Oke, kalau kalian mau balikin lagi ke awal, kalian bisa klik reverse. Jadi dia akan kembali seperti semula. Lalu efek spesial lainnya ada juga namanya mirror. Ini seperti kita melihat ke cermin. Lihat tulisannya jadi berantakan kebalik. Cara menonaktifkannya juga tinggal diklik lagi sekali. Jadi kembali seperti semula. Selanjutnya ada rotate. Ini untuk memutar videonya ya. Lihat, ini jadi vertikal. Lalu diputar lagi jadi kebalik. Nontonnya dari atas ke bawah, guys. Putar 2 kali lagi untuk melihat videonya kembali normal. Atau kalian juga bisa pilih nih yang undo tadi, klik 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lalu yang terakhir adalah resize. Resize ini untuk memotong, misalnya videonya ini mau kalian jadikan vertikal, kalian bisa ganti dari free menjadi 916. Lalu kalian sesuaikan, misalnya seperti ini, confirm, dan lihat nih, videonya jadi seperti ini, guys. Terpotong. Biasanya untuk konten Instagram atau shorts ya. Oke, sampai situ dulu karena yang ini itu untuk versi Pro. Kita langsung teleport ke bagian kanan. Di sini ada voiceover di mana kalian bisa menambahkan suara kalian menggunakan CapCut secara langsung. Caranya klik sekali, lalu rekam dan ngomong. Halo semuanya, halo semuanya, halo semuanya. Oke. Selesai, maka suaranya akan ada di bawah sini. Nah, ini susah banget bang dipindahinnya atau dieditnya, kecil banget kelihatannya. Kita gunakan fitur selanjutnya, yaitu pada bagian zoom in dan zoom out. Ke kanan untuk memperbesar, jadi kelihatan kan tuh. Ini suara yang tadi kita bikin, guys. Rekamannya jadi terlihat lebar. Walaupun durasinya sama sekitar 5 detik, tapi karena kita zoom in dia jadi terlihat lebih panjang. Zoom out ini biasanya kalau kita mau pindahin videonya kan jadi lebih gampang ya kan. Terus zoom in itu biasanya kalau kita mau potong-potong videonya atau suaranya. Nah, kita zoom in, kita potong di sini, kita split. Kita potong lagi di sini, split. Gitu. Oke, timeline sudah selesai. Sekarang kita beranjak ke video preview. Video preview ini adanya di sini ya letaknya. Ini untuk melihat video saat kita melakukan pengeditan. Caranya gampang teman-teman, bisa klik di sini untuk memutar video yang tadi halo kita semuanya, sudah halo edit. semuanya. Atau teman-teman bisa klik spasi. Halo semuanya. Klik spasi di keyboard. Ya. Seperti itu. Yang diputar ini tergantung di mana letak garis putih ini. Kalau garis putihnya itu adanya misalnya di ujung, kita zoom out dulu biar gampang. Nah, kita ke ujung sini. Misalnya ada di sini, kita klik spasi, maka dia akan berjalan dari sini, guys. Lihat nih garis putihnya juga jalan nih. Kita klik spasi. Ya, ini juga ikut jalan. Nah, di video preview ini teman-teman bisa lihat di sini ada pilihan full, ada juga high quality, ada medium dan juga low. Jadi semisal teman-teman komputernya itu kentang atau nge-lag patah-patah, nah teman-teman bisa pilih yang low quality. Di sini pasti previewnya bakalan kelihatan burem banget tuh, kayak gini tuh. Jadi burem ya nih kalau kita klik play burem. Tapi tenang aja teman-teman, ketika nanti videonya sudah jadi, itu tetap videonya akan jadi bagus sesuai resolusi yang kita inginkan. Jadi ini cuman buat meringankan saat kita melakukan pengeditan aja.
Tapi kalau misalnya teman-teman komputernya mampu, sebaiknya pilih yang full quality aja supaya melihat gambaran asli ketika selesai diedit gimana videonya. Lalu juga ada zoom di sini. Teman-teman bisa pilih zoom. Ini juga nggak akan mempengaruhi videonya. Jadi dia bakalan tetap kelihatannya itu jadi vertikal kayak gini. Nah, terus gimana caranya biar videonya beneran vertikal ketika kita selesai ngedit? Teman-teman bisa pilih yang rasio. Nih, rasio di sini. Teman-teman mau bikin konten buat Instagram ataupun short, teman-teman pilih yang 9:16. Nah, sampai hitam-hitam di pinggir kiri kanan ini hilang. Ini artinya teman-teman bakalan menjadikan video ini sebagai video vertikal atau video short. Untuk melihat gambar yang lebih jelas, teman-teman bisa klik full screen, klik spasi. Ya, kira-kira gambarnya akan jadi seperti ini. Gitu teman-teman. Oke, sekarang langkah terakhir untuk tombol yang akan kita pelajari yaitu export. Ini adalah tombol dimana teman-teman ingin mengakhiri pengeditan. Setelah kalian klik export, kalian bisa berikan nama, misalnya chip MLBB. Terus kalian bisa pilih lokasi penyimpanannya, misalnya berada di Instagram. Kalau kalian mau bikin folder baru boleh klik kanan mouse lalu new, bikin folder, contoh folder. Oke, klik 2 kali lalu select folder, maka nanti video chip MLBB ini akan tersimpan di sana. Lalu untuk resolusinya, saya sarankan di sini kalian menggunakan 1080p, tapi kalau memang videonya itu hanya sebatas 720p ya sudah, 1080p adalah rekomendasi saja. Untuk bitrate-nya juga dipastikan minimal rekomendasi atau higher, karena semakin lower bitrate-nya maka akan semakin buram juga kualitas videonya. Untuk yang satu ini biarkan saja H264. Untuk formatnya dikabarkan untuk Instagram lebih baik menggunakan MOV, tapi untuk YouTube sebaiknya MP4. Untuk frame rate-nya saya sarankan untuk video biasa itu tetap 30 fps. Namun untuk video seperti gaming, ketika kalian bermain game atau ingin menampilkan gameplay, sebaiknya pilih yang 60 fps. Kalau kalian scroll lagi di sini ada audio dan export GIF, tapi ini abaikan saja. Sisanya kalian tinggal klik export. Kestabilan prosesnya bergantung pada kecepatan dan kemampuan dari komputer teman-teman masing-masing. Yang perlu kalian ketahui bahwa proses pengeditan hingga ekspor ini tidak membutuhkan internet sama sekali. Jadi teman-teman bisa lakukan secara offline. Ini sudah jadi, kalian bisa langsung aja klik ke open folder dan akan muncul file yang tadi sudah siap untuk di-upload ke sosial media ataupun ke YouTube. Setelah itu kalian bisa klik cancel aja, dan kalau sudah selesai kalian bisa langsung close saja. Maka project yang tadi sudah kita kerjakan akan otomatis tersimpan di sini. Nah, kembali lagi, kalau misalnya teman-teman gunakan menu sign in ini untuk menyandingkan CapCut teman-teman ke akun Google, Facebook, ataupun CapCut di handphone, maka teman-teman akan mendapatkan simpanan proyek yang sudah kalian buat tadi itu ke akun yang sudah kalian kaitkan. Oke, sampai sini dulu untuk video tutorial kali ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai bertemu lagi di video tutorial selanjutnya. Peace out.